Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Sarah. Setelah minggu lalu kita membahas tentang logika dan algoritma, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peta minda pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Apa sih yang dimaksud peta minda? Simak video selanjutnya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.2 dan KD 4.2. Untuk KD 3.2 yaitu pembahasan tentang menerapkan metode peta minda, dan untuk KD 4.2 adalah cara membuat peta minda atau mind mapping. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada KD 3.2 adalah menjelaskan metode peta minda dan menguraikan ide menjadi konsep. Sedangkan pada KD 4.2 adalah mengoperasikan perangkat lunak peta minda dan membuat peta minda dari hasil pengembangan ide berdasarkan alternatif solusi. Tujuan pembelajaran adanya peta minda ini adalah diharapkan siswa dapat merumuskan masalah, mengumpulkan data, menjelaskan manfaat, mengolah data, dan mempresentasikan hasil peta minda yang telah siswa buat. Baik, sebelum kita mengetahui tentang apa itu peta minda, di sini kita akan mengetahui sejarah peta minda terlebih dahulu. Jadi, peta minda ini pertama kali dikembangkan oleh seorang psikolog dari Inggris bernama Tony Buzan. Peta minda juga dikenal dengan sebutan mind mapping. Metode peta minda ini juga bisa kita sebut dengan peta pikiran karena dirancang dengan khusus untuk dapat atau bisa mempermudah kita dalam mempelajari serta menuangkan pikiran terhadap sebuah persoalan atau permasalahan, contohnya permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian peta minda. Peta minda atau peta konsep merupakan suatu proses dalam memetakan pikiran untuk dapat menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf, sehingga mampu terbentuk suatu korelasi konsep menuju pada pemahaman yang setelah itu hasilnya dituangkan di atas kertas dengan menggunakan animasi yang disukai serta mudah dimengerti oleh pembuatnya. Jadi, setelah terbentuknya suatu konsep menuju ke pemahaman, sebelum masuk ke animasi, maka terlebih dahulu dituangkan di atas kertas. Setelah menemukan konsepnya, maka dibuatlah di animasi dengan animasi yang disukai serta mudah dimengerti oleh pembuatnya. Adapun manfaat dari mind mapping atau peta minda ini terutama harus dipahami oleh seorang pendidik dikarenakan bisa membantu siswa di dalam mempelajari pelajaran. Di sini ada 8 poin manfaat peta minda, yaitu membantu seseorang untuk bisa atau dapat merencanakan serta berkomunikasi, membantu menjadi lebih kreatif, membantu di dalam menyelesaikan sebuah masalah, membantu untuk dapat lebih fokus di dalam menyelesaikan masalah, memudahkan menyusun serta menjelaskan pikiran-pikiran yang terdapat dalam pemikiran, membantu untuk lebih mudah dalam mengingat yang tentang dipelajari, membantu untuk bisa atau dapat belajar lebih cepat, efisien, dan juga melatih gambar keseluruhan. Dan poin yang terakhir adalah mampu mengefisienkan waktu di dalam mempelajari sebuah informasi. Dengan kata lain, peta konsep ini mampu untuk menyajikan gambaran menyeluruh atas suatu hal serta mengubah pola pencatatan waktu menjadi lebih efektif, serta membuat individu dapat memahami suatu hal dalam waktu yang singkat. Adapun cara atau langkah-langkah membuat peta minda di sini ada beberapa langkah-langkah, yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu bahan bacaan dengan mencari tema yang tepat dengan yang sedang dipelajari saat ini. Yang kedua, kita harus menentukan konsep-konsep yang relevan. Lalu selanjutnya kita harus mengurutkan konsep itu mulai dari yang paling inklusif hingga kepada yang tidak inklusif. Selanjutnya, kita harus mulai menyusun konsep-konsep di atas kertas dengan menempatkan konsep yang paling inklusif di puncak, setelah itu terus ke bawah dengan konsep-konsep lainnya.
Selanjutnya, kita harus menghubungkan konsep-konsep yang berhubungan dengan garis serta kata penghubung. Yang terakhir, kita harus mengembangkan peta minda. Baik, di sini kita akan membuat peta minda. Kita mengambil contoh dari liburan keluarga. Jadi, langkah yang pertama, sebelum membuat peta minda, kita harus tentukan subjek atau judul yang akan dibahas. Setelah itu, kita tuliskan di bagian tengah peta minda, karena subjek atau judul ini akan menjadi counter dalam peta minda. Setelah kita membuat subjeknya atau menuliskan subjeknya, maka kita harus membuat cabang-cabang utama. Selanjutnya, tuliskanlah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Contohnya, aktivitas apa saja yang dilakukan, apa saja perlengkapan yang dipersiapkan, siapa saja yang diajak ikut serta, kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini. Nah, dalam 4 poin tersebut, yang terdiri dari aktivitas, perlengkapan, siapa, dan tujuan, itu termasuk ke dalam cabang-cabang utama. Setelah kita membuat cabang-cabang utama, maka langkah selanjutnya yaitu mengembangkan cabang-cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan dapat dikembangkan lagi jika ada ide-ide yang lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Dari liburan keluarga ini, ada contohnya siapa saja yang mengikuti liburan. Dan tujuannya liburan itu kemana, aktivitas selama liburan keluarga itu apa saja, dan perlengkapan liburan keluarga itu apa saja yang diperlukan. Nah, itu termasuk contoh dari pengembangan cabang-cabang utama. Jadi, dalam metode peta konsep ini, solusi pemecahan masalah yang ditawarkan ialah dengan melalui cara berpikir radial Uomo, mirip sebatang pohon dengan cabang rantingnya. Sebuah ide pokok atau masalah digambarkan ialah sebatang pohon, sementara cabang-cabangnya itu menggambarkan solusi alternatif yang bisa kita gunakan dalam memecahkan masalah tersebut. Cukup sekian penjelasan mengenai pengertian peta minda, metode, solusi, cara, dan manfaatnya. Semoga apa yang diuraikan dapat bermanfaat, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.